Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wassalamu taslim ala sayidina Muhammad shadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dapat kayak gini? Ada, Pak? Ya, saya juga kebagian juga ternyata. Gitu. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk insyaallah hari ini dalam surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr ini itu dibuka dengan Al-Qasam, Pak, dengan sumpah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala wal fajr, demi fajar. Nah, itu. Oke. Di pertemuan sebelumnya ada yang masih ingat Ibu Bapak atau Bapak Ibu? Apa maksud dan tujuan dari qasam itu, dari sumpah itu dalam Al-Qur'an? Kita udah lewat surat Al-Lail sudah. Itu Al-Lail dibuka dengan sumpah juga. Wal-laili belum. At-Tur, Al-Buruj sudah. Al-Buruj dibuka dengan sumpah. Was-samaa'i dzatil buruj. Itu. Ya. Ada yang masih ingat Bapak, Ibu, apa tujuan dari Al-Qasam itu, dari sumpah itu? Kenapa Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah? Nah, itu. Baik, sebentar Bu. Silakan Ibu. Satu-satu dulu, Bu. Enggak, Ibu? Oke, baik. Mangga Ibu. Menunjukkan manusia akan kembali kepada. Enggak, pertanyaannya kenapa harus dimulai dengan sumpah? Itu. Gimana Bapak-bapak? Ada yang masih ingat? Oke. Yang lain ibu-ibu, kenapa Al-Quran itu ada beberapa yang dibuka dengan sumpah? Kurang lebih jumlahnya 15 surat yang dibuka dengan sumpah itu. Ya, tadi pentingnya. Yang lain silakan. Gimana? Menggambarkan tentang kedahsyatan akan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi seperti ini. Kenapa Al-Quran itu ada surat-surat yang dibuka dengan sumpah? Al-Quran itu Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, diperuntukkan untuk semua manusia, bukan hanya manusia tertentu, tapi untuk semua manusia. Perbedaan mendasar antara Nabi kita dengan Nabi-Nabi sebelumnya adalah kalau Nabi atau Rasul sebelum Nabi kita Muhammad SAW itu hanya diutus untuk kaumnya saja. Itu ya. Nabi Musa diutus untuk Bani Israel dan lain sebagainya. Nabi Nuh diutus untuk kaumnya, Nabi Soleh untuk kaumnya, Nabi Hud untuk kaumnya dan sebagainya. Dan kitab sucinya juga itu hanya diperuntukkan untuk kaumnya saja. Itu. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW itu diutus bukan hanya untuk orang yang beriman kepadanya, atau kalau kita balik kepada periode di mana beliau dilahirkan, bukan hanya diutus untuk
para penduduk kota Mekah saja, tapi beliau diutus untuk semua manusia. Gitu. Maka kitab sucinya itu juga tidak hanya diperuntukkan untuk penduduk kota Mekah saja, tetapi itu diperuntukkan untuk semua manusia. Karena statusnya seperti ini, maka nanti ya, manusia itu akan terbagi menjadi beberapa golongan dalam menerima Al-Quran itu sendiri. Itu. Nanti ada orang-orang yang yakin dan percaya dengan Al-Quran, maka mereka masuk dalam kategori orang-orang yang beriman. Ada orang yang dia ragu akan Al-Quran, itu ada. Itu. Ya. Jadi dari dulu itu orang yang ragu tentang Al-Quran ya ada, Pak. Bukan hanya sekarang saja. Dulu sudah ada orang yang ragu tentang Al-Quran. Bahkan sampai ditanya, kenapa Al-Quran diturunkan kepada engkau wahai Muhammad sebagai manusia, kok nggak diturunkan kepada malaikat dan lain sebagainya? Kenapa Allah memilih kamu nggak memilih yang lain dan sebagainya? Nah, itu ya. Itu yang ragu ada seperti itu. Ada juga yang dia manusia yang benar-benar menolak tentang Al-Quran itu secara keseluruhan, gitu. Jadi mau apapun itu Al-Quran ya sudah. Kalau bentuknya adalah wahyu atau kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, mereka menolak 100% udah. Entah nanti Al-Quran itu mendatangkan sebuah kebenaran yang baru nanti terbukti di kemudian hari, ataupun hal lain sebagainya, mereka menolak tentang kebenaran Al-Quran itu sendiri. Itu. Dan ada yang memusuhi Al-Quran itu sendiri. Itu, Pak. Jadi nggak usah heran kalau ada orang yang memusuhi Al-Quran. Karena itu tadi, manusia dihadapkan dengan Al-Quran bentuknya macam-macam. Ada yang beriman, ada yang ragu tentang Al-Quran, ada yang kufur tentang Al-Quran, dan ada yang memusuhi Al-Quran. Itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun dia maha kuasa, dia gak mau semena-mena dan gak mau seenaknya saja, gitu. Allah itu maha kuasa atas segala-segalanya. Allah itu maha mampu atas sesuatu, tapi dia gak mau semena-mena, gitu. Maka untuk memberikan keyakinan untuk orang yang ragu, untuk menjawab bagi orang-orang yang kufur terhadap Al-Quran, dan untuk melawan orang-orang yang memusuhi Al-Quran, maka Al-Quran mempunyai caranya sendiri, Pak. Itu. Caranya seperti apa? Di antaranya adalah ada beberapa surat-surat yang dibuka dengan sumpah itu. Nah, sumpah ini adalah suatu hal yang biasa dilakukan oleh manusia, khususnya orang-orang kafir Mekah ketika itu. Sumpah nanti dalam Al-Quran itu disebut dengan kata yamin. Kenapa disebut dengan kata yamin? Karena biasanya kalau orang bersumpah itu jabatan tangan kanan, Pak. Itu. Bersumpah itu saling berjabatan tangan kanannya itu, maka disebut dengan al-yamin. Itu. Ya. Kalau tangan kanan al-yumna. Itu. Nah, maka ini diantara fungsi kenapa Al-Quran itu ada surat-surat yang dibuka dengan sumpah itu tadi. Ya. Jadi untuk apa? Untuk pertama memberikan jawaban bagi orang-orang yang ragu tentang Al-Quran. Misalnya. Nah, yang kedua ya, untuk melawan orang-orang yang memusuhi Al-Quran itu. Dan yang ketiga, untuk menjawab orang-orang yang kufur terhadap Al-Quran.
Makanya dari dulu sampai sekarang itu Allah perintahkan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Kucing bukan, Bu? Kalau kamu ragu tentang apapun yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, apapun yang kami turunkan kepada dia itu, kepada abdina, kepada hamba kami itu, Nabi kita Muhammad SAW, maka Allah hanya pinta saja, fa'tu bi suratin min mithli, gitu. Maka buat satu surat yang itu serupa dengan Al-Quran, gitu. Itu tantangan dari dulu sampai sekarang. Baik, kita lanjutkan, Ibu Bapak. Sampai mana tadi kita? Fa'tu bi suratim min misli. Nah, kalau kalian semua masih ragu tentang kebenaran Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, buat satu surat saja. Satu surat aja, nggak usah banyak-banyak. Gitu. Lalu Allah tantang lagi, nggak bisa buat satu surat, satu ayat aja. Gitu. Dan sampai sekarang belum ada orang yang mampu membuat satu ayat tandingan Al-Quran, apalagi satu surat. Gitu. Standarnya satu ayat itu harus diakui kehebatannya oleh orang Arab asli. Gitu. Dari segi keindahan bahasanya, dari segi maknanya, dari segi pemilihan kata dan lain sebagainya. Gitu. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan wal fajr, demi aku bersumpah demi fajar. Gitu. Itu orang Arab langsung kaget-kaget, kok bisa-bisanya Tuhan itu bersumpah dengan ciptaannya. Gitu. Gitu. Kok bisa-bisanya Tuhan itu bersumpah dengan satu masa? Gitu. Kenapa? Karena mereka biasanya bersumpah itu dengan nama Tuhannya, gitu, Lata, Uzza dan lain sebagainya. Ya. Tapi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan ciptaannya. Gitu. Dan Allah juga dalam Al-Quran bersumpah dengan zatnya juga sendiri. Itu. Dan Al-Quran itu ketika itu diturunkan untuk orang untuk menghadapi orang-orang kafir Mekah dan sebagainya. Hanya saja semua ulama itu sepakat, meskipun Al-Quran diturunkan pada saat itu untuk orang-orang kafir Mekah, tetapi di kemudian hari Al-Quran ini ditujukan untuk semua manusia, bukan hanya untuk mereka saja, gitu. Ya, Bu. Nah, makanya dalam sumpah itu ada beberapa hal, gitu, Pak. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu, Bapak Ibu, sumpah itu ada tiga ada tiga komponen. Yang pertama ada hurufnya, yang kedua ada objeknya, yang ketiga ada pesannya. Itu apa tuh? Gitu. Apa, Bu? Yang pertama huruf, yang kedua itu objeknya, yang ketiga itu pesannya. Itu. Apa yang diinginkan dari sumpah itu, pesannya itu apa, itu yang ingin disampaikan tuh. Itu. Maka nanti kalau yang berkaitan dengan huruf itu ada biasanya huruf waw. Seperti dalam ayat pertama dalam surah Al-Fajr itu dibuka dengan huruf waw. Itu hurufnya itu. Itu. Objeknya, muksim bihnya itu adalah Al-Fajr itu. Ya, ini objeknya itu Al-Fajr. Nah, muksim alaih atau pesan, ya, atau pernyataan yang ingin disampaikan
Itulah nanti yang ada dalam surat ini. Jadi apa tujuan Allah apa maksud dan pesan Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah dengan Al-Fajr itu apa? Gitu ya. Nah, makanya Muqsim alaih ini pesan dalam sumpah itu ada biasanya yang pertama itu menunjukkan tentang wahdaniyatullah. Pesannya itu pertama ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Qur'an itu ingin menunjukkan wahdaniyatullah. Wahdaniyah itu apa, Bu? Keesaan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Artinya dia nggak bisa diganggu gugat. Gitu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pesannya yang ingin disampaikan dalam sumpah itu berkaitan dengan kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, contohnya kalau yang pesannya itu terkait dengan wahdaniyatullah itu ada dalam surat Shafat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ilahakum lawahid, Rabbus samawati wa Rabbul masyarik." Itu. Sesungguhnya Tuhanmu itu hanya satu. Dia Tuhan yang menguasai langit dan bumi, dan Dia Tuhan yang menguasai seluruh alam jagat ini dari timur, barat, dan sebagainya. Itu. Nah, kalau yang pesannya ingin disampaikan itu adalah terkait dengan kebenaran risalah atau nubuah atau kenabian Nabi kita Muhammad SAW, itu ada dalam surat Ad-Duha. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Artinya mana pesannya? Pesannya adalah pertama, Allah menyampaikan bahwasannya Dia tidak akan pernah meninggalkan nabinya tuh. Gitu. Jadi kalau Allah sudah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul, maka mustahil Allah akan meninggalkannya tuh. Dalam artian Allah itu pasti akan menolong Nabi Muhammad SAW dalam segala bentuk kesulitan yang dihadapinya. Atau dalam surah An-Najm, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma. Nah, itu An-Najm menafikan tentang bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu adalah sosok yang sesat. Artinya apa? Kalau dia tidak sesat berarti dia berada di jalan kebenaran. Berarti risalah yang dibawa itu adalah suatu hal yang benar adanya. Tuh. Ya. Yang ketiga, pesan yang ingin disampaikan dalam sumpah itu terkait dengan kebenaran akan terjadinya hari kiamat. Nah, itu di beberapa surat ke belakang itu kita sudah sudah membahas tuh. Dalam surah An-Nazi'at, wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta, was-sabihati sabha. Itu fal mudabbirati amra. Itu An-Nazi'at. Lalu dalam surat Al-Buruj, was-sama'i dzatil buruj wal yaumil maut. Itu terkait dengan apa? Pesan itu terkait dengan hari kiamat. Yaumul maut itu adalah hari yang dijanjikan. Apa hari yang dijanjikan? Dijanjikannya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi yang beriman mendapatkan ganjaran kebaikan, bagi yang kufur mendapat ganjaran keburukan. Itu yaumul maut itu adalah hari kiamat itu. Wa syahidi wa masyhud. Itu. Maka ketika itu manusia dia akan bersaksi dan disaksikan oleh apa? Oleh al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu yang menjadi saksi itu. Dia pertama menjadi saksi dan disaksikan apa? Oleh anggota tubuhnya. Benar dia melakukan itu.
Itu wa syahidi wa masyhud. Itu. Nah, itu pesan yang ketiga yang ingin disampaikan dalam sumpah dalam Al-Qur'an biasanya. Itu. Yang keempat, pesan yang ingin disampaikan dalam sumpah itu adalah terkait dengan keadaan dan kondisi manusia, baik nanti di hari kiamat maupun di dunia. Itu. Apa yang terkaitan dengan kondisi manusia di dunia, maka kita akan dapatkan dalam surah At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu. Dalam surat Al-Adiyat kita juga dapatkan innal insana li rabbih lakanud. Itu tuh. Itu berbagai macam kondisi manusia di dunia. Nanti kalau di akhirat kita semua sudah bahas di surat Al-A'la kemarin itu. Gitu. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Itu. Nah, ini kondisi yang akan didapatkan aflah orang yang tazakka itu di akhirat dan dunia. Nanti orang-orang yang bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Itu. Nah, itu kondisi manusia itu seperti itu. Nah, ini di antara pesan-pesan ketika Al-Qur'an itu membuka surat-suratnya dengan sumpah itu. Gitu ya. Jadi ada pesannya sebenarnya, bukan hanya sebatas sumpah saja. Nah. Lalu apa tujuan Allah Subhanahu wa taala atau apa tujuan sumpah itu dalam Al-Qur'an? Nah, maka ada tujuannya. Tujuannya itu adalah yang pertama, supaya manusia itu mau memperhatikan dan melihat ya, ke alam semesta ini. Ya. Melihat ke alam semesta. Ya. Kenapa manusia itu harus melihat alam semesta? Gitu. Supaya manusia itu bisa mencari tahu bagaimana hebatnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini. Aturan yang Dia buat secara presisi, secara luar biasa, secara teratur. Tidak ada satu hal yang mendahului yang lain ataupun sebaliknya, yang lain menguranginya. Tidak ada. Semuanya dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala secara presisi dan teratur. Gitu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan wal fajr, dengan waktu subuh, itu mengandung ternyata waktu subuh itu mengandung sesuatu hal yang sangat luar biasa sekali. Bahkan di antara pesan Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadisnya adalah burika ummati fi bukuriha. Umatku itu dia akan mendapatkan rahmat yang banyak sekali kapan? Fi bukuriha. Ketika di waktu pagi hari itu. Gitu. Maka dulu orang tua ada ungkapan apa? Pagi-pagi tidur, rezekinya dimakan ayam, dipatok ayam. Tapi memang enak Bu Pak, tidur habis subuh itu emang nikmat. Gitu. Ya. Gitu ya. Boleh lah sekali-sekali tidur habis subuh itu boleh Pak. Gitu ya. Ya. Karena memang ada beberapa kondisi yang badan itu harus membutuhkan kita istirahat setelah subuh, itu diperbolehkan lah, gitu. Ya cuma jangan keseringan saja gitu. Ya, boleh sekali-sekali tuh, gitu ya. Terus saya pun kalau hari Sabtu Minggu itu ya kadang-kadang
setelah sholat subuh ya kalau misalnya nggak ada apa-apa ya tidur lagi sebentar, terbangun jam 6 atau setengah 7 gitu ya. Apa Bu? Gitu ya. Ya karena emang seperti itu, manusia itu butuh waktu untuk berleha-leha sementara gitu. Kalau kata anak sekarang itu mereka menyebutnya dengan apa namanya, bukan Pak, itu mah Bapak termasuk berarti umurnya menandakan itu yang kapan itu Pak. Orang sekarang me time itu. Nah, me time itu waktu untuk berleha-leha sendiri itu Pak ya. Ya. Nah jadi tujuan sumpah itu untuk apa? Supaya kita itu mencari tahu, dengan kita melihat alam semesta ini, itu kita tambah yakin ternyata memang dia adalah zat yang maha hakim, yang maha bijaksana. Semuanya dibuat dengan fungsinya masing-masing. Kalau ada satu yang hilang, maka itu akan berpengaruh dengan alam semesta, Bu. Gitu. Jadi jangan pernah kita kira kupu-kupu itu tidak berpengaruh ke alam semesta ini. Itu sangat berpengaruh, Bu. Gitu. Bahkan capung yang kecil maupun yang besar itu juga menunjukkan tentang habitat dan kondisi alam semesta ini. Gitu. Semakin banyak capung di waktu tertentu itu menunjukkan kondisi tersebut masih dalam keadaan asri. Itu berarti banyak pohonnya, banyak oksigennya dan lain sebagainya. Nah, itu Allah buat sedemikian rupa supaya kita berpikir, supaya kita melihat ternyata memang tidak ada yang sia-sia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, itu tuh. Ya. Nggak ada yang sia-sia, Bu. Semuanya itu berfungsi dan semuanya mempunyai fungsi. Gitu. Baik yang ada dalam anggota tubuh kita maupun yang ada di alam semesta ini. Itu yang pertama. Jadi tujuan sumpah dalam Al-Quran itu tadi mengajak kita untuk berpikir sehingga kita mengetahui bahwasannya alam semesta ini diciptakan dengan sedemikian indahnya dan sedemikian hebatnya sang pencipta itu. Gitu. Ini kalau kita misalnya jalan-jalan ke Pengalengan, ke Lembang, terus ke Ciwidey dan sebagainya, kan kita lihat hamparan misalnya apa namanya kebun teh, terus hamparan kebun stroberi, itu kita udah terkagum-kagum tuh, hebat banget petaninya nih. Nah, itu kita lupa tuh, yang kita ingat hebat nih petaninya nih, gitu. Padahal, gitu kan, ya. Yang menjaga alam semesta ini kan Allah Subhanahu wa taala dengan para tentara-tentaranya itu tuh. Gitu. Itu. Makanya Allah itu sangat senang, Bu. Allah itu sangat senang kalau ada hambanya dapat nikmat, dia ingat sama Tuhannya. Itu Allah senang banget tuh. Ya. Kita minum air putih aja nih, Bu. Minum air putih lalu setelah itu kita alhamdulillah, itu Allah senangnya luar biasa. Gitu. Apalagi kalau kita semua jalan-jalan ke tempat yang enak, tidur enak, hotel enak, itu alhamdulillah. Itu Allah makin senang sama kita, Bu. Gitu. Gitu. Itu hal yang sederhana yang kita nggak pernah kira itu membuat Allah senang, itu kita nggak pernah kira tuh. Gitu. Ya. Coba Ibu, Bapak-bapak. Itu ya. Mau kemanapun tempat lokasinya, ketika kita sampai di satu tempat gitu, lalu kita melihat pemandangan dengan indah dan sebagainya, itu kita ingat Allah Subhanahu wa taala, lalu kita menyebut dan berzikir kepada Allah, itu Allah senang banget kepada kita, Bu. Kenapa? Itu adalah bentuk pengakuan kita tentang wahdaniyatullah, tentang keesaan Allah. Gitu.
Karena ada orang yang dia sudah tinggal di tempat yang enak dan sebagainya, itu nggak pernah kepikiran ya Allah, itu nggak pernah kepikiran kepada Allah, itu nggak pernah. Ada yang kayak gitu. Gitu ya. Dalam hadis itu Allah tuh sangat suka sekali kepada hambanya idza syariba syurubatan, kalau dia minum, lalu setelah dia minum fahamidallah, setelah dia minum tuh dia ngucap alhamdulillah, itu Allah senang tuh. Artinya dia mendapatkan nikmat, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sepele sebenarnya itu. Cuman kita kadang-kadang lupa. Gitu. Yang kedua, tujuan dari qasam itu adalah untuk menggambarkan hal-hal yang gaib yang itu hanya baru sebatas pemikiran kita, itu digambarkan dengan hal-hal yang itu bisa dilihat dengan mata kita. Itu. Saya kasih contoh seperti ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan surga, jannatun tajri min tahtihal anhar. Itu kita nggak kebayang gimana tuh, Bu. Gitu. Nggak kebayang gimana surga itu ada air yang mengalir di dalamnya. Gitu. Maka Allah berikan tuh perumpamaannya kepada manusia terkait hal yang demikian. Gitu. Di satu tempatnya indah, lalu di tengah-tengahnya ada air yang mengalir. Gitu. Itu kita semua langsung terkagum-kagum tuh. Itu gambaran yang ada di dalam kepala kita, itu Allah ingin gambarkan dengan mata kita. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang neraka, itu Allah kasih gambaran terkait dengan tentang api yang ada di dunia. Gitu. Siapa yang mau coba, Bu? Pak, gitu. Pakai korek aja, pakai korek gitu. Pakai korek gitu. Gitu kan. Itu gambaran itu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala kalla innaha la wa nazza'atan lisyawa, itu kan seperti itu. Tad'u man adbaro dan selain sebagainya. Itu gambaran tentang bagaimana dahsyatnya neraka itu. Cuma kita nggak kebayang gimana api neraka itu nggak kebayang gitu. Maka Allah tampilkan di dunia ini api. Coba nih kalau kamu mau merasakan api di dunia ini kayak gini nih. Itu ya kan? Kalau kita melihat korban yang kebakaran rumah dan lain sebagainya, itu coba lihat itu. Nah itu jadi perumpamaan yang hanya kita pahami secara makna saja, akal kita saja yang menerawang tentang hal demikian, itu Allah ingin gambarkan dengan yang bisa dilihat oleh mata kita. Itu. Nah, itu tujuan al-qasam itu, sumpah itu seperti itu. Gitu ya. Nah, maka semuanya itu sebenarnya sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Dari mana? Dari perjalanan para nabi dan rasul. Pengikut para nabi dan rasul itu seperti ini. Gitu. Kan kita juga kadang-kadang bingung. Ini gimana standarisasinya kita termasuk pengikut nabi dan rasul itu seperti apa? Atau standar kita mengikut Nabi Muhammad tuh kayak gimana gitu. Gitu kan. Ya karena kan banyak gitu. Karena ada sahabat yang mempunyai kompetensi di bidang A, bidang C dan sebagainya. Ini kalau kita sekarang kan bingung nih, gitu. Ini kita termasuk yang mengikuti Nabi Muhammad SAW atau enggak nih kira-kira? Kan gitu. Makanya dibuat standar umum. Standar umumnya adalah siapapun yang bersahadat tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah SAW, maka dia termasuk yang mengikuti Nabi Muhammad. Itu standar umumnya tuh. Dan itu semua berlaku untuk manusia, siapapun manusianya.
Nah, baru nanti ada standar khususnya itu yang berkaitan dengan kemampuan setiap manusia. Nggak sama antara ibu-ibu bapak-bapak dengan saya kemampuannya dalam kita mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Sahabat pun seperti itu. Gitu. Ada sahabat yang dalam satu waktu dia bisa melakukan sunnah yang sangat banyak sekali. Gitu. Bahkan dalam satu waktu dia bisa menjenguk orang sakit, dia bisa mengantarkan jenazah, dia bisa mendoakan orang lain dan sebagainya. Tapi ada satu sahabat yang dalam satu hari dia hanya melakukan satu sunnah saja, gitu. Dan itu terjadi dalam sejarah para sahabat. Nah, itu kembali kepada siapa? Kepada kitanya masing-masing. Gitu. Kalau ingin mencontoh yang demikian, ya ada contohnya dulu. Ya, model kayak Abu Bakar, kayak Ibnu Umar itu. Ibnu Umar itu termasuk sahabat yang paling mencontoh Nabi Muhammad SAW. Meskipun dia nggak tahu alasannya Nabi Muhammad SAW melakukan itu dia lakukan. Gitu. Ya, Nabi Muhammad dulu ketika belum ada mimbar ini, beliau khutbah bersender, gitu, di pohon, gitu. Ibnu Umar juga ketika melihat pohon itu pernah disenderi oleh Nabi Muhammad, dia nyender di situ, gitu. Itu ada. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW datang ke satu tempat lalu beliau menangis, Ibnu Umar datang ke tempat itu nangis juga. Itu. Padahal dia nggak tahu alasannya apa. Ketika ditanya para sahabat, jawabannya gampang sekali. Kenapa kamu melakukan? Ya, saya lihat dulu Rasulullah SAW itu melakukan hal seperti itu. Gitu. Saya ingin melakukan aja udah, nggak ada hal lain. Itu. Nah, itu kan. Itu. Nah, ini kembali kemana? Kembali kepada diri kita masing-masing. Gitu. Maka ada standar umumnya, dan standar umum itu yang berlaku untuk semua manusia, siapapun itu. Nah, ya. Yang ketiga, tujuan dari qasam itu adalah tashihul aqaidi al-batilah. Itu membenarkan atau mengoreksi kepercayaan yang batil atau keyakinan yang batil. Gitu. Apapun itu bentuknya, Bu. Ya. Ini dalam surah Al-Fajr ini contohnya ada nih, Pak. Fa ammal insana idza mabtalahu rabbuhu wa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Kalau an'am itu akraman. Kalau ibtalahu ahanan. Itu ya. Nah, itu ingin dikoreksi oleh Al-Qur'an tuh. Jadi manusia itu fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Ini ingin diluruskan oleh Al-Qur'an. Enggak seperti itu konsepnya tentang keyakinan terkait dengan rezeki dan lain sebagainya. Konsepnya seperti apa? Konsepnya adalah manusia itu akan diuji dengan kebaikan dan keburukan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita dengan keburukan, itu bukan tanda, bukan ciri-ciri Allah itu benci sama manusia. Itu. Sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan anugerah untuk kita, yaitu juga bukan tanda dan ciri-ciri Allah cinta kepada manusia. Itu sudah menjadi sunatullah sebenarnya. Gitu. Atau hal lain, ketika orang-orang kafir bilang aja'alal malaikatu inatha. Kenapa malaikat itu enggak diciptakan seperti perempuan? Gitu. Karena ada ya keyakinan yang mempunyai keyakinan malaikat itu dia adalah perempuan. Gitu.
Akhirnya diluruskan, ya, malaikat itu bukan laki-laki, bukan perempuan gitu. Nah ini contohnya itu qasam itu seperti ini gitu Pak. Jadi untuk apa? Untuk meluruskan akidah yang menyeleweng gitu, atau keyakinan yang menyimpang, sehingga dia kembali lagi kepada jalan yang benar. Nah, ini nah, ini apa namanya, di antara tujuan kenapa Al-Quran itu, kenapa beberapa surat dalam Al-Quran itu dibuka dengan sumpah itu, ya. Baik. Nah, jam 11. Baik. Kita belum masuk ke Al-Fajr. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Ya, kita insyaallah akan bahas sampai 5 ayat ini di hari ini. Baik. Tadi di depan saya sudah sampaikan tujuan qasam gitu, ya. Jadi qasam itu harus mendatangkan manfaat sebenarnya, baik manfaat secara diniyah, secara agama, atau manfaat secara duniawiyah, secara dunia ini. Itu. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala, atau kedua-duanya, manfaatnya dunia dan akhirat gitu ya. Nah, maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah dengan wal fajr. Itu. Kalau artiannya apa tuh, Pak? Demi fajar. Iya. Demi waktu fajar. Oke, demi waktu fajar. Nah, ada beberapa makna terkait dengan al-fajru di sini. Nanti apa namanya, Bapak Ibu itu yang saya ingin mereview kembali, yang namanya tafsir itu sangat mustahil hanya satu makna saja, gitu ya. Ya. Nah, jadi sangat mustahil hanya satu makna. Maka nanti paling dikit itu biasanya 2. Itu paling dikit 2. Ya. Nah, nanti dalam satu kata dalam Al-Quran itu bisa mengandung 5 makna, 7 makna, itu satu kata dan sebagainya. Jadi nanti kalau misalnya dalam pengajian kita ini kok banyak sekali mana fajar gitu, terus yang benar yang mana? Semuanya itu, semuanya mengandung kebenaran itu ya. Itu kenapa? Karena disebut dengan, itulah kenapa dia sebut dengan tafsir itu ya. Ya. Baik, kita masuk ke dalam al-fajr gitu. Nah, ada beberapa makna terkait dengan al-fajr. Yang pertama ada makna khusus dan ada makna umum. Ya. Kita mulai dengan makna umum terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan al-fajr, makna umum pada ayat ini itu adalah waktu di mana matahari atau waktu di mana gelap itu hilang. Itu. Dengan datangnya waktu fajar itu. Nah, maka nanti dalam
waktu fajar itu ada dua sebenarnya. Ada fajar sodik, ada fajar kizib. Fajar kizib itu mudahnya belum waktu fajar gitu. Biasanya itu kalau di kampung-kampung itu jam 3 ada yang azan, Bu. Itu. Itu azan awal itu sebelum itu belum masuk waktu fajar. Gitu. Masuk waktu fajar kapan? Masuk waktu fajar itu adalah ketika masuk waktu subuh. Itu. Ya. Nah, itu sudah terlihat biasanya. Meskipun belum bisa terlihat dengan mata. Itu. Ya. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, yang dimaksud masih yang umum ya, Bu ya. Yang umum dulu kita. Yang dimaksud dalam fajar di sini itu adalah ya lawan kata daripada malam. Berarti siang. Nah, kenapa disebut dengan al-fajar? Karena siang itu bermula dari waktu fajar. Itu. Di waktu inilah manusia, binatang itu mencari rezeki, mencari makan dan berusaha dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Dalam surat lain Allah Subhanahu wa taala was-subhi idza tanaffas wal laili idza as'as. Itu. Atau wan nahari idza tajalla. Itu. Ketika siang itu tajalla itu artinya mulai muncul dan bersinar. Nah, itu. Nah, kenapa dimaknai dengan kata siang? Gitu. Siang itu kan cerah artinya, Bu. Gitu ya. Nah, itu. Kenapa fajar dimaknai dengan kata yang cerah? Karena permulaan waktu siang itu dimulai dari fajar itu. Nah, itu ya. Berarti kalau yang pertama itu adalah terkait dengan hilangnya gelap diganti dengan waktu fajar sodik. Yang kedua, makna fajar itu adalah lawan kata daripada malam, yaitu siang hari semuanya. Gitu. Dalam Al-Quran juga ada wadduha. Itu kan waktu dimana awal pagi matahari bersinar. Itu. Nah, yang ketiga, makna dari kata fajar di sini adalah sholatul fajri. Di luar itu nggak ada sholat subuh, Bu. Hanya di kita saja sholat subuh. Orang luar itu semuanya sering menyebutnya dengan sholatul fajri. Gitu ya. Jadi setiap pagi itu nama saya disebut-sebut. Mau dimanapun, Bu. Terutama di Timur Tengah itu nggak ada sholat. Hai sholat subuh, nggak ada. Mereka nyebut sholatul fajri. Kenapa? Karena emang waktu fajar dilakukannya. Itu. Ya. Ya. Gitu. Ya. Kenapa sholatul fajri itu, sholat subuh itu lebih utama dibandingkan dengan sholat-sholat yang lain? Itu. Kenapa? Disaksikan oleh Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya ya, sholat subuh itu atau orang-orang yang membaca sholat atau membaca Quran di waktu fajar itu masyhud, itu disaksikan oleh para malaikat. Dan di waktu itu juga para malaikat mendoakan untuk dua orang. Allahumma a'ti kullal munfikin khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada setiap orang yang berinfak itu ganti. Wa'ti kullal mumsikin talafa.
dan berikanlah kepada orang-orang yang bakhil. Itu talaf itu kehancuran. Itu. Di waktu itu juga malaikat mendoakan untuk dua orang ini, untuk manusia itu, untuk orang yang bersedekah, untuk orang yang bakhil. Nah itu. Maka ada tren dulu sedekah. Nah, itu. Jadi itu. Ya. 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 Nah, ini makna makna umumnya. Jadi yang dimaksud dengan fajar itu ya adalah waktu pagi hari, waktu di mana kita melakukan sholat subuh dan lain sebagainya. Ya. Makna khususnya yang dimaksud dengan fajar dalam ayat ini pertama adalah hari pertama dari bulan Muharram. Kenapa ini dimaknai hari pertama dari bulan Muharram? Karena afdhalus syuhur, hari bulan terbaik itu adalah bulan Muharram. Ya. Dan permulaan awal bulan itu dimulai juga dengan Muharram. Itu ya. Dan di bulan Muharram ini juga nanti ada apa Bu Pak di bulan Muharram? Ada apa? Ada obor, pawai obor. Siti Adam, Siti Hawa. Apa yang lain apa? Ada? Ada puasa? Ada puasa Asyura. Enggak Bu. Nah itu. Ya kan? Nah itu. Nah, kalau di beberapa daerah kebiasaan di Indonesia macam-macam tuh kalau 10 Muharram itu. Kalau yang sesat seperti salah satu aliran sesat dalam agama kita, mereka menyakiti diri mereka sendiri dan lain sebagainya. Itu ada tuh. Gitu ya. Kalau yang kebiasaan atau adat istiadat kita, ada yang sedekah dan lain sebagainya di tanggal 10 Muharram. Nah, dan di situ juga ada puasa Asyura. Dan itu terjadi ketika orang-orang Bani Israel sedang berpuasa. Maka Nabi Muhammad SAW bertanya, kenapa kalian semua berpuasa? Orang-orang Yahudi ketika itu ditanya, kenapa semua ahlul kitab, kenapa berpuasa? Hari ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala anjahullahu Musa min Firaun. Hari ini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dari Fir'aun. Maka setelah Nabi Muhammad SAW tahu kami itu lebih utama dibandingkan kalian terkait dengan Nabi Musa, maka mulai hari itulah ada puasa Tasu'a dan Asyura. Itu ya. Ada yang berapa untuk menyelisihi orang-orang Yahudi, maka dimulai dengan hari ke-9. Tapi kalau mau puasa di 10 juga nggak apa-apa. Itu ya. Ya jangan di hari ke-15 saja Bu, Pak. Itu ya. Nah ini yang pertama, makna khusus Fajar dalam ayat ini adalah hari pertama di bulan Muharram. Yang kedua, Al-Fajr ini adalah hari yang disebut dengan Yaumun Nahri. Yaumun Nahri itu hari apa Bu?
hari kurban. Nah, itu. Nah, kalau kita berkurban, maka saudara-saudara kita yang sedang melakukan haji ngapain? Ah, itu dia. Ya. Maka dia adalah hari yang mulia. Itu. Ya. Karena haji itu adalah salah satu ibadah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan dilakukan oleh orang-orang kafir Mekah. Gitu. Maka haji itu sebenarnya adalah ibadah yang dilakukan bukan hanya orang-orang kafir Mekah saja. Karena pertama yang melakukan haji itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, itu artinya dia adalah sebuah ibadah yang sangat agung sekali. Nah, itu. Dan di hari itulah saudara-saudara kita yang berada di Mekah sana melakukan rangkaian ibadah haji. Nah, itu. Baik. Ya. Baik. Itu yang kedua yang terkait dengan khususnya. Nah, ada yang yang ketiga, masih yang khusus. Maksud dari Fajr di sini adalah yaitu hari pertama dari bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah bulan apa tuh? Bulan haji. Ya. Nah, di sanalah mulai pertama kali saudara-saudara kita untuk melakukan ibadah haji. Jadi yang khusus yang pertama adalah hari pertama di bulan Muharram, hari pertama di bulan Zulhijjah, yang terakhir pagi hari Yaumun Nahri, yaitu di mana kalau kita di sini adalah sholat sedang pagi di mana kita melakukan sholat Idul Adha. Nah, itu disebut dengan Yaumun Nahri juga. Ya. Nahri itu artinya sembelih. Jadi hari di mana semua binatang itu disembelih. Ada satu lagi yang yang maknanya itu berbeda dengan yang pertama yang kedua. Yang dimaksud dengan al-fajru dalam ayat ini itu adalah al-uyun. Uyun itu apa? Mata air. Mata air yang nanti di sana keluar air untuk apa? Untuk kehidupan manusia. Nah, kalau kita melihat makna yang ketiga ini, air itu adalah sebagai sumber kehidupan manusia, maka pagi hari itu adalah di mana manusia mulai untuk melakukan kehidupan. Nah, itu. Ya. Karena kalau manusia nggak bangun pagi hari, mati dia, Bu. Nggak ada kehidupan itu. Maka air itu adalah sumber kehidupan manusia. Pagi hari adalah awal di mana manusia melakukan kehidupannya. Tuh. Nah, kalau kita melihat makna-makna tadi, kira-kira apa yang saling mengaitkan antara makna tadi dengan sumpah itu? Itu makna baik makna umum atau makna khusus atau makna yang terakhir itu apa kira-kira? Benang merahnya apa kira-kira semuanya itu? Benang merahnya adalah apa, Pak? Bu? Hah? Meyakinkan apa, Bu? Ya, meyakinkan
Meyakinkan semua yang terjadi atas dalam kehidupan. Oh, ya udah, meyakinkan semua dalam kehidupan atas kuasa Allah. Baik. Kalau kita menarik benang merah semuanya dari makna-makna tadi, itu intinya adalah bahwasannya semuanya menunjukkan kepada kemuliaan, itu ya. Baik dari mana yang umum atau mana yang khusus atau mana yang terakhir. Mana yang umum, waktu yang paling mulia itu adalah di pagi hari, gitu ya. Dan makna yang khusus, waktu-waktu tadi itu adalah waktu yang sangat mulia sekali, gitu. Nah, dan makna yang terakhir terkait dengan air, itu air posisinya untuk manusia sangat berharga sekali, mulia sekali. Bahkan manusia itu bisa sampai bunuh-bunuhan hanya untuk berebut air. Itu. Maka semuanya itu menunjukkan kemuliaan. Ya. Nah, kalau yang dijadikan objek sumpahnya adalah sesuatu yang mulia, maka yang bersumpahnya itu sudah barang pasti adalah zat yang sangat mulia. Gitu. Ya. Ayat yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Walayalin ashr. Ayatnya. Baik. Dan malam-malam yang ke-10. Apa makna malam yang ke-10 ini? Itu masih ada hubungannya dengan tadi yang sebelumnya. Kalau tadi di makna khusus ada Zulhijjah, maka makna walayalin ashr itu adalah malam ke-10 di bulan Zulhijjah. Berarti dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, tadi kita juga bahas di yang pertama di makna khusus ada Zulhijjah, ada Muharram. Nah, maka makna walayalin ashr itu adalah 10 malam pertama di bulan Muharram. Dan yang terakhir yang dimaksud dengan walayalin ashr ini adalah ashrul awakhir min syahri Ramadan. Jadi 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Iya, betul, Bu. Puasa bukan hanya Ramadan aja, Bu. Ya. 10 terakhir di bulan Ramadan. Baik. Ada apa 10 terakhir di bulan Ramadan? Ada Lailatul Qadar. Itu. Nabi Muhammad SAW itu kalau beliau sudah memasuki di bulan di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, syadda mi'zarahu. Syadda itu mengikat kainnya gitu, Bu. Untuk apa maksudnya? Maksudnya itu adalah untuk tidak berhubungan sementara waktu dengan istri-istrinya. Itu. Wa aiqadha ahlahu, dan beliau membangunkan istri-istrinya untuk sholat di malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Itu. Kalau kita di Ashur Awakhir bulan Ramadan sibuk ngapain? Enggak apa-apa, Bu. Enggak masalah. Gitu. Enggak apa-apa gitu. Gitu. Ya. Enggak apa-apa itu. Kita belanja, bikin kue enggak apa-apa gitu. Ya kan? Gitu. Ya. Yang perlu kita pahami itu adalah
Jangan sampai kita meninggalkan sama sekali itu. Ya karena apa? Karena ada orang-orang yang kondisinya itu memang mereka tidak bisa meninggalkan pekerjaannya itu. Dan mencari rezeki untuk menafkahi keluarga itu wajib. Nah itu. Dan sholat di malam hari Ramadan statusnya adalah sunnah gitu. Itu. Maka kita nggak bisa, wah sayang kamu nggak sholat malam, nggak sholat tarawih. Ya kok dia sebenarnya ingin sholat tarawih juga, cuman dia harus bekerja. Itu. Nah kalau tidur mah lain hal lagi, Bu. Gitu ya. Nah. Mudik juga tetap bisa, Pak. Gitu. Yang perlu kita pahami adalah kalau masih memungkinkan kita melakukan sholat di malam hari bulan Ramadan, lakukan berapa rakaat pun sebisa kita itu. Gitu. Jangan, kalau memungkinkan untuk tidak meninggalkan ya silahkan. Gitu. Ya. Karena mudik juga kan ngapain? Silaturahmi. Itu. Apalagi kalau punya orang tua. Itu. Ya. Kalau sekarang statusnya ibu-ibu yang dijadikan tempat mudik. Apa itu? Ya. Ya itu. Ya. Itu ya, yang terakhir adalah Ashrul Awakhir min Ramadan. 10 terakhir dari bulan Ramadan. Ayat yang ketiga, bismillah, wash'afi wal water. Ayat ya. Syafa' itu bilangan genap, water itu bilangan ganjil. Iya. Nanti ada bacaan lain bukan water tetapi witrun, sama seperti kita sebut dalam sholat witir itu. Ganjil. Ya. Ya. Kalau water itu adalah bahasa orang Hijaz. Hijaz itu ya daerah sekarang Mekah dan sekitarnya itu Hijaz. Itu ya. Ya. Kalau wit itu salah satu bahasa yang masyhur juga dalam kalangan orang-orang Arab juga. Wash'afi wal watir. Apa maksud dari kata genap dan ganjil ini? Yang pertama, maksud daripada genap dan ganjil ini adalah bukan jalan tol, Bu ya. Di Jabodetabek itu setiap hari ada genap ganjil. Ganjil genap itu bukan. Maksudnya adalah as-shalawatul khams. Salat 5 waktu itu ada bilangan yang rakaatnya bilangannya genap dan ada yang rakaatnya bilangannya yang ganjil apa? Maghrib. Selebihnya genap. 2, 4 itu kan bilangan genap. Itu ya. Ini yang pertama. Maksud dari al-watr di sini adalah bilangan genap yang terdapat di dalam sholat 5 waktu dan bilangan ganjil yang terdapat di dalam sholat 5 waktu. Okay. Yang dimaksud kedua daripada genap dan ganjil ini adalah genap itu adalah yaumun nahri, ganjil itu adalah yaumu arafah. Hari sholat Idul Adha itu di tanggal berapa? 10. Kalau wukuf di Arafah tanggal 9. 9 itu bilangan ganjil, 10 itu bilangan genap. Itu. Jadi maksudnya dalam genap dalam ayat ini yang kedua adalah yaumu araf, yaumun nahri dan yaumu arafah. Bilangan genap itu adalah di 10 tanggal 10 bulan Zulhijjah, bilangan ganjil di tanggal 9 bulan Zulhijjah. Itu. Ya. Yang ketiga, yang dimaksud dengan witr ganjil di sini adalah Nabi Adam alaihissalam.
Pertama kali Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Sendiri berarti dia ganjil. Lalu wasyaffa, lalu digenapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Siti Hawa. Jadi witr dalam ayat ini adalah kondisi di mana Nabi Adam alaihissalam pertama kali diciptakan. Dan syafa dalam maksud dalam ayat ini adalah kondisi di mana Nabi Adam dan Siti Hawa sudah di mana Siti Hawa diciptakan untuk melengkapi Nabi Adam, maka bilangannya menjadi genap. Okay. Selanjutnya yang dimaksud dengan ganjil pada ayat ini adalah tingkatan neraka yang ada 7. Dan yang masuk genap dalam ayat ini itu adalah pintu surga yang jumlahnya adalah 8. Itu. Baik, selanjutnya yang dimaksud dengan genap dalam ayat ini adalah al-haromani, al-haromain. Al-haromain itu 2 kota suci, berarti kota Mekah dan kota Madinah. Yang dimaksud dengan witir di ayat ini adalah 1 kota suci yang tersisa umat Islam itu apa? Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu pisah sendiri jauh di Palestina. Sedangkan kota Mekah dan kota Madinah kota yang berdekatan. Gitu. Al-Haramain yaitu kota Mekah dan kota Madinah. Yang dimaksud dengan witir ganjil atau pada ayat ini adalah Baitul Maqdis yang ada di dalamnya Masjid Al-Aqsa. Selanjutnya yang dimaksud dengan genap dalam ayat ini adalah semua lawan kata dari sifat-sifat yang ada di dunia ini. Misalnya kalau ada sifat kuat maka ada sifat lemah. Kalau ada sifat al-qudrah mampu maka ada sifat al-ajzu tidak mampu. Itu. Ada al-izzu, ada mulia, maka ada az-zillu, ada hina. Itu yang dimaksud dengan kata genap dalam ayat ini, itu semua lawan kata sifat-sifat yang ada di dunia ini, dan itu teruntuk untuk manusia. Lalu yang dimaksud dengan al-witr ini adalah infiradu sifatillahi ta'ala. Infirad itu artinya sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak mungkin disaingi oleh manusia. Maka yang punya sifat yang baik itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Itu yang maksud dengan al-witr. Maksud asy-syafa' lagi dalam ayat ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan di alam semesta ini semuanya dengan berpasang-pasangan. Wa khalaqnakum azwaja.
dan kami jadikan yang ada di atas muka bumi ini berpasang-pasangan. Gitu. Nah, maksud witir dalam ayat ini apa? Maksudnya adalah qul huwallahu ahad. Itu. Dia yang ahad, dia saja. Ahad itu tunggal. Berarti dia ganjil, tidak ada 2, 3, 4 dan sebagainya. Ya. Nah, itu diantara makna daripada asyaf wal watar. Nah, itu ya. Yang terakhir ayat keempat adalah wal-laili idza yasri. Wal-laili idza yasr. Dan Allah Subhanahu wa taala pertama bersumpah dengan waktu fajar, lalu bersumpah dengan 10 malam, lalu bersumpah dengan yang genap dan yang ganjil, dan selanjutnya Allah bersumpah dengan waktu malam. Itu. Dan waktu malam idza yasr. Apa itu? Dan waktu malam, dan Allah bersumpah ketika malam itu berlalu. Itu. Nah, apa namanya? Ayat yang kelima, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Hal maknanya di sini adalah pertanyaan tapi bentuknya pernyataan. Gitu ya. Ya. Maksudnya bukan pertanyaan tapi adalah pernyataan. Maka kalau pertanyaan, sungguh di hal-hal yang demikian yang Allah sebutkan tadi itu, pertama di mana? Di Fajr, walayalin ash, wasyaf'i wal wat, walaili idza yasr. Itu ada apa? Ada pelajaran buat siapa? Lidzi hijr, bagi orang-orang yang berakal. Itu. Kenapa hijr itu disebut aklun? Karena hijr itu artinya menutupi, Bu. Gitu. Ya. Sama seperti kamar kalau dalam bahasa Arab itu disebut dengan hujroh. Kenapa disebut dengan hujroh? Karena dia tertutupi kiri kanannya dengan sesuatu. Nah, itu. Maka orang yang berakal itu adalah orang yang mampu menutupi kekurangan dirinya, dan orang yang mampu menutupi hawa nafsunya. Itu disebut dengan orang yang berakal. Itu. Artinya dia mampu mengendalikan hawa nafsunya, dia mampu mengendalikan jiwanya, dia mampu mengendalikan dirinya. Itu. Ya. Jadi ayat ini ditujukan kepada siapa? Kepada manusia yang mau menggunakan akalnya. Itu. Maka Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah dengan ciptaannya. Itu. Supaya apa? Supaya kita menggunakan akal kita. Enggak mungkin siang malam itu terjadi dengan sendiri, itu enggak mungkin. Gitu. Bahkan perputaran antara siang dan malam itu juga menunjukkan tentang kuasa dan maha taunya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sampaikan di surat An-Naba, wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'a. Di malam hari itu adalah waktu di mana manusia itu harus istirahat dan tidur. Gitu. Kenapa? Karena di waktu itulah semua yang kita miliki, bukan yang kita miliki, anggota tubuh kita itu melakukan regenerasi. Di waktu tidur itu kita. Maka Allah sampaikan wa ja'alnal laila libasa. Kami wa ja'alna naumakum subata. Itu. Lalu Allah sampaikan wa ja'alna nahara masya. Maka di waktu siang hari itulah waktu di mana manusia, makhluk-makhluk yang lain itu mencari kehidupan. Itu. Ya. Maka kita punya otak,
tapi kadang-kadang bukan nggak dipakai. Ya, apa namanya? Kalau nggak dipakai kan berarti ya kesannya nggak pernah sama sekali. Di rumah makan Padang. Ya. 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 Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan manusia itu akal fikiran, gitu Bu. Fungsinya apa? Fungsinya supaya manusia itu menggunakan dengan sebaik-baiknya. Itu. Ya, jadi kita sebenarnya bukan tidak menggunakan akal kita, tetapi memang kita jarang sekali untuk menggunakan akal kita dengan semestinya. Gitu. Akal itu Allah berikan kepada manusia fungsinya untuk menelaah, berpikir dan sebagainya. Gitu. Ya, untuk menalar itu tadi. Tapi terkadang kita tidak menggunakannya dengan semestinya. Apa yang lebih dominan? Yang lebih dominan biasanya adalah kejiwaan kita atau emosi kita. Nah itulah apa namanya, kenapa Allah sampaikan in hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Sungguh yang ini tuh ada tanda-tanda bagi orang-orang yang menggunakan akal. Kenapa? Karena orang-orang kafir Mekah ketika ini ayat disampaikan kepada mereka, ya mereka itu lebih dominan apa? Lebih dominan menggunakan kejiwaan dan keemosiannya. Itu. Nah, kalau bahasa sekarang lebih dominan tentang kesukuan dan lain sebagainya. Nah, itu. Mereka nggak mau menggunakan akalnya. Itu. Iya, kebiasaan dan semacam-macam itu. Nah, tapi kalau manusia menggunakan akalnya, maka cukup nih. Sumpah-sumpah yang seperti ini itu dalam Al-Quran untuk menuntun manusia kepada Tuhan itu cukup sebenarnya. Gitu. Dimana waktu fajar itu ya, adalah waktu terbaik untuk bukan hanya sholat, tapi waktu terbaik untuk menenangkan kejiwaan kita, Bu. Gitu. Ya. Karena di waktu itu semua orang pada tidur, pada dan sebagainya. Gitu. Dan di waktu fajar itu adalah waktu terbaik kita untuk ngapain? Untuk membangkitkan jasad kita itu, fisik kita itu. Maka kalau orang yang sering mandi sebelum subuh itu, biasanya fisiknya itu lebih sehat tuh. Itu waktu fajar. Itulah makanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan ciptaannya itu tadi supaya kita menggunakan akal kita dan akhirnya menuntun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Mangga Bapak Ibu, kalau ada yang didiskusikan. Kalau kita lihat gitu ya, orang-orang di barat gitu, dengan menggunakan akal pikirannya malah banyak menjadi ateis. Artinya sesuatu yang memang dia lihat secara akal dengan apa itu? Baik. Ada yang perlu kita pahami, Pak. Akal itu tidak bisa menuntun manusia kepada keimanan. Gitu. Yang bisa menuntun manusia kepada keimanan itu adalah keyakinan atau hati manusia. Nah, itu. Makanya keimanan itu perlu ditopang dengan akal. Gitu. Supaya apa? Supaya semakin kokoh keimanannya. Tetapi kalau kita hanya mengandalkan akal tanpa ada keyakinan itu tentang zat yang maha kuasa, itu akan sangat susah sekali. Logika sederhana seperti ini, Pak. Ini air putih nih. Kita semua yakin dalam pengetahuan kita, air putih itu minuman yang sangat
sehat atau sangat baik, gitu Bu. Ya. Tetapi ya, kalau dalam hati kita sudah ada justifikasi, air putih ini saya tidak akan minum, sebaik apapun air putih itu tidak akan manfaatnya, dan kita tidak akan pernah minum, gitu. Itu tadi. Karena kan sudah justifikasi dulu dalam hati kita. Meskipun otak kita itu mencerna air ini bagus dan kita baca komposisi dan sebagainya, tapi kalau sudah ada penghalang dalam hati kita itu sangat susah itu. Nah, itulah kenapa sebagian saudara-saudara kita di sana itu mereka kenapa harusnya akalnya itu menuntun kepada kebenaran, kok malah sebaliknya. Karena sudah ada barriernya, Pak. Ngapain saya percaya Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan saya bisa hidup, saya bisa makan dan sebagainya. Itu jadi itu. Mungkin ya itu. Ya. Betul itu. Karena kan AI itu kan sebenarnya dia mendeteksi semua hal yang pernah diinput di dalam komputer itu, Pak. Nah, dan hampir sebagian mayoritas itu semua hal yang pernah diinput di dalam sistem komputerisasi itu yang menyatakan Tuhan itu ada. Itu. Meskipun ya itu tadi kan kalau dalam surah Yasin itu waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa akshaynahum fahum la yubsirun itu Pak. Jadi kami jadikan di waja'alna min baini, di depannya penghalang, wa min khalfihim saddan, di belakang juga penghalang itu, dan mereka akhirnya apa? Ya karena sudah kehalang semuanya, itu petunjuk mau datang dari mana? Itu buat manusia yang jadi manusia yang sudah sangat bebel itu ya akhirnya digitukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Dan auzubillah min zalik. Enggak. Pak. Iya. Ya, baik. Memang dalam agama kita mencari ilmu itu kan suatu keniscayaan. Jadi bodoh itu bukan pilihan, sebuah kezaliman sebenarnya. Gitu. Kenapa? Karena tidak menggunakan anugerah yang Allah berikan kepada manusia. Nah, meskipun kita ini tidak menguasai semuanya, tapi kita perlu belajar gitu. Maka dalam hadis kan thalabul ilmi fardhah. Menuntut ilmu itu fardhah. Apa ilmu yang fardhah itu? Ilmu yang wajib itu apa? Ilmu yang wajib itu adalah pertama ilmu yang berkaitan dengan
hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang berkaitan dengan tauhid atau keyakinan. Yang kedua, ilmu yang wajib yang perlu kita pelajari adalah ilmu tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini wajib bagi semua kaum muslimin. Kalau mereka tidak menuntut ilmu tentang dua hal ini, maka mereka nanti akan diminta pertanggungjawaban terkait dengan rezeki dan sebagainya. Yang ketiga, sebagai penopangnya yang wajib dan perlu kita pelajari juga adalah ilmu yang berkaitan dengan akhlak atau perilaku atau tata cara. Nah, tiga hal inilah yang itu sebenarnya terdapat di dalam hadis Jibril ketika mendatangi Nabi Muhammad SAW, ketika beliau bertanya tentang Islam, tentang iman, dan tentang ihsan itu. Nah, ihsan itulah berkaitan sebenarnya dengan akhlak kita dengan manusia, akhlak kita dengan Allah, dan akhlak kita dengan lingkungan, alam, dan sebagainya. Itu, saya kira itu, Bu. Ada lagi oh, ibu-ibu sebelah kanan? Mangga ibu. Alhamdulillah. Oke, ya. Nggak apa-apa, Bu. Ya, nggak apa-apa. Bisa kedua-duanya. Nanti tinggal dipilih lebih nyamannya mana saja. Nah, itu. Karena apa namanya? Sebenarnya tarawih itu adalah qiyamul lail. Salat malam yang dilakukan di malam hari bulan Ramadan. Ya itu. Ya itu. Mau nanti ditambahkan di waktu tahajud dengan niat tahajud juga silahkan. Itu. Biasanya kalau yang ingin menambah dengan tahajud dia tidak witir dulu. Gitu. Biasanya. Kenapa? Karena ada hadis yang menyebutkan tidak ada sholat sunnah setelah sholat witir. Itu. Atau biasanya nanti witirnya ditutup setelah tahajud. Itu. Seperti itu, Bu. Lebih nyamannya mana silahkan. Dia sama saja dua-duanya. Iya karena itu tadi, Bu. Karena kan sudah sholat witir. Sholat witir itu Iya. Iya, artinya kalau untuk keluar dari perdebatan itu, maka biasanya orang itu mengakhirkan witirnya ditutup di sholat tahajud. Dan biasanya kalau yang dia sudah sholat witir, berarti dia sholat tahajudnya nanti tanpa witir, gitu. Nah, itu boleh juga seperti itu. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita tutup pengajian kita pada siang hari dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin dan doa qatrul majid bersama. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim fi ri'ayatihi wa zimmatihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.